Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Bisri dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan NIM 105821106922. Saya dari Prodi Teknik Elektro kelas 1C kelompok 1. Baik, saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Pedoman Anak Bangsa. Pandangan atau arahan hidup dapat diartikan pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, atau petunjuk hidup di dunia. Setiap bangsa yang ingin berdiri dengan kokoh serta memahami dengan jelas tujuan yang ingin dicapai, meneruskan sebuah pandangan hidup. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila adalah sistem nilai yang merupakan kristalisasi nilai-nilai ukur budaya bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Adapun nilai Pancasila diambil dari unsur-unsur budaya luhur dalam intisari budaya komunikasi atau suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara Indonesia, serta inti kesetaraan agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila diartikan sistem atau nilai value system yang dipilih dan dianut karena diyakini kebenaran, kebaikan, keindahan, dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia atau masyarakat itu sendiri, sehingga dijadikan petunjuk atau pedoman pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bersifat subjektif, artinya tergantung pada pribadi masing-masing sebagai pelakunya atau orang-orang yang melakukan tersebut. Apabila ada warga Indonesia yang menganggap Pancasila itu baik atau benar, maka ia akan menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-harinya. Dan apabila ada warga Indonesia yang menganggap Pancasila itu buruk, maka ia akan melanggar atau tidak melakukan perintah-perintah yang ada di dalam Pancasila tersebut. Sekian dan terima kasih. Pancasila sebagai pedoman hidup sangat penting untuk dipahami oleh para mahasiswa. Sebagai generasi muda, sebagai seorang warga negara, berkewajiban moral untuk mempelajari dan memahami tinjauan historis dan yuridis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila sendiri itu adalah sisteropi nilai merupakan kristalisasi nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia yang sejarahnya. Secara historis Pancasila merupakan hasil karya bersama yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar penting Republik Indonesia. Secara yuridis, rumusan Pancasila yang sah dan benar sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai dasar negara Indonesia adalah yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfadli Sahir dengan NIM 10582110822, kelas 1C Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup anak bangsa. Mengapa mahasiswa harus memahami Pancasila? Sebagai pandangan hidup setiap bangsa yang ingin berdiri dengan kokoh serta memahami dengan jelas tujuannya yang ingin dicapainya memerlukan sebuah pandangan hidup. Berdasarkan pandangan hidup yang diyakini suatu masyarakat akan berkembang secara dinamis dan menghasilkan pandangan hidup anak bangsa. Urgensi pendidikan Pancasila
di perguruan tinggi adalah untuk menumbuh kembangkan aras pikir mahasiswa dan mengelola tata nilai kehidupan sesuai dengan ideologi Pancasila. Pandangan hidup bangsa yang harus diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia secara naral dan penuh kesadaran. Itulah konsep dari Pancasila sebagai pandangan hidup yang dapat menjadi jawaban pertanyaan pertama, memahami alasan pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup bagi mahasiswa. Pedes sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakiki Anugrah. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro. Pada video ini saya akan menyampaikan materi mengenai Pancasila sebagai pedoman hidup anak bangsa. Di mana pada materi ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang apa maksud dan tujuan di setiap poin-poin Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sila pertama yaitu Pancasila disimbolkan bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warga Indonesia yang percaya dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan rantai yang berwarna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut berbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan, sebagai warga negara Indonesia harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan membela keadilan. Dan selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban warga demi negara. Sila ketiga ini menanamkan mencintai dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Simbol sila ketiga adalah pohon beringin yang berada di bagian kiri dan berlatar warna putih. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu, tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar berwarna merah. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan adil dan baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Itulah paparan materi dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.